saya tertarik kurang lebih pada waktu tahun 98-99 dan bertepatan pada tahun itu juga krisis kan. Dunia pasar modal itu menurut saya adalah satu keadaan yang memang sangat sportif. Pasar modal seperti perang kan. Kalau analis zaman dulu itu mungkin sering dibully. Begitu juga sampai kita ke COVID kemarin, wah rasanya udah kiamat nih. Habis itu market udah selesai lah kita. Harga itu adalah masa kini, nilai adalah di masa yang akan datang. Hai Sobat Mirasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah malang melintang di dunia keuangan dan investasi, sudah melalui banyak sekali permasalahan dan juga melewati itu semua di dunia ekonomi. Yuk langsung aja kita sapa seorang ekonom dan juga trader, Lucky Bayu Purnomo. Halo Pak Lucky. Apa kabar? Baik, Pak Lucky apa kabar? Kabar baik. Senang sekali Pak Lucky sudah boleh bertandang nih ke kediamannya. Oke, Pak Lucky mau tahu dong, Pak Lucky tuh sebelum terjun ya ke dunia keuangan dan investasi, udah berapa tahun sih Pak? Kurang lebih sih 25 tahun, Kurang jadi lebih. Momen ini kita seneng banget nih, teman-teman Miranya datang, apalagi judulnya keren banget tuh, Hidden Master. Berarti belum banyak ke expose nih ya? Iya kan, jadi ini sekaligus merayakan kurang lebih 25 tahun kita di capital market. Kalau sebelum terjun sebagai karir utama gitu ya, dulu sebelumnya pendidikan Pak Lucky seperti apa sih? Kita langsung masuk ke kuliah, jadi kuliah saya itu ekonomi pertamanya S1. Kemudian S2, Magister Ilmu Ekonomi, Perbankan dan Pasar Modal. Kemudian yang ketiga itu Doktor Ilmu Ekonomi dan Keuangan, jadi linear di bidang ekonomi. Oke, lengkap ekonomi. Nah dari awal ketertarikan ekonomi dari mana tuh Pak? Jadi pada waktu itu saya punya salah satu tokoh ya yang sekarang masih hidup sih, dia legend, namanya Carl Icahn. Jadi Carl Icahn itu backgroundnya adalah pengusaha, tapi sebelum jadi pengusaha dia menjadi stockbroker dan dealer di sekuritas. Nah, itu kurang lebih antara tahun sekitar 70-80 ini Icahn itu populer dengan cara tradingnya gitu. Nah akhirnya saya sekitar tahun 90-an, 95, 98 baca buku, baca biografi. Ini bagaimana nih dia bisa menguasai portofolio sedemikian rupa dengan keahliannya hanya dari pasar modal gitu. Ini sangat fenomenal. Nah karena itu akhirnya saya tertarik kurang lebih pada waktu tahun 98-99 dan bertepatan pada tahun itu juga krisis kan. Jadi krisis moneter. Dan kita merasakan tuh, seperti ini kondisinya, gimana pasar sangat volatile, sangat choppy, dan rupanya Carl Icahn itu tetap eksis. Nah, jadi itu latar belakang ketertarikan ya. Jadi inspirasi gitu ya Pak? Ya, jadi inspirasi. Dan yang berikutnya memang dulu waktu kuliah atau kumpul sama teman-teman, kita buat satu tantangan, satu skenario keuangan atau jual beli dan sebagainya, sampai memang jual beli beneran, bukan hanya saham tapi ya apa aja barang-barang games dan macam-macam yang memang itu menginspirasi saya. Rupanya dunia capital market itu nggak jauh beda dengan dunia nyata, dan artinya ini bedanya tidak begitu jauh, jadi sebenarnya sangat mudah ditekuni gitu. Pak Lucky bilang tadi mudah ya, yang di dunia nyata dan yang di pasar modal. Tapi kenyataannya seperti apa nih pengalaman 25 tahun berkarir? Jadi dunia pasar modal itu menurut saya adalah satu keadaan yang memang sangat sportif ya, karena di mana pembeli bertemu dengan penjual yang diakomodir dalam satu sirkuit gitu ya, disebut bursa gitu. Bukannya gampangin ya, tapi mudah itu dalam arti dapat ditekuni, dapat dicerna dengan analogi. Nah, pengalaman saya itu memang kalau kita mau melihat satu tujuan, tentu apabila secara ekonomi ada produksi, kemudian distribusi, konsumsi.
apa yang dikonsum di sini? Yang dikonsum dua, yaitu aset. Ya, aset itu ada paper aset, ada real aset gitu. Nah, kalau real aset kita ya membeli rumah, berinvestasi, kendaraan dan sebagainya. Kalau real aset ya, kalau paper aset itu masuk ke instrumen capital market, yaitu pasar modal. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi di pasar modal juga representing ke kondisi yang real aset. Jadi sebenarnya menurut saya ini sangat menarik karena bagi saya mampu bertahan hingga kurang lebih 25 tahun terakhir, karena kalau memang tidak satu kondisi yang menguntungkan atau satu kondisi yang baik, itu tidak mungkin sampai seperti ini gitu. Jadi kalau kita punya mental yang sportif, kita dapat melihat sebenarnya pasar modal seperti perang kan. Kalau kita lihat secara subjektif, tujuan perang itu sebenarnya menang kalah. Tetapi kalau kita lihat secara objektif, sebenarnya tujuan peperangan itu adalah perdamaian. Oke, perdamaian yang dimaksud oleh Pak Luki ini seperti apa? Jadi bertemunya satu kondisi harga yang efisien. Jadi kita mau tawar-menawar. Kalau di dunia nyata, kita berpikir banyak hal. Bener nggak nih harganya? Asal muasal harga ini dari mana? Kemudian kalau kita beli kemahalan nggak? Kemudian atau terlalu murah kah? Banyak pertimbangan ya? Atau banyak dimensi. Nah, kalau di industri pasar modal atau capital market, itu kita dapat lebih efisien, lebih damai hati kita untuk melihat, oke, karena harga itu tersedia, bid offer, rangkaiannya tersedia, berapakah yang antri offer, berapakah yang anti bid. Untuk itu tagline yang paling terkenal di pasar modal kan adalah transparansi. Nah, kalau sudah transparan kan kita lebih selesai, lebih damai kita ngelihat, oke, kita ada dalam satu kondisi yang kita sudah memutuskan toleransi resiko kita seperti ini dan kita berdamai dengan transaksi yang ada. Oke, menarik. Pak Luki, boleh cerita nih awal mula karir itu seperti apa hingga sekarang nih 25 tahun sudah di pasar modal? Jadi sebenarnya awalnya itu saya belum kenal saham yang ada di Indonesia. Jadi kali pertama itu saya kenal stock option namanya. Stock option itu adalah instrumen yang pada waktu itu mungkin belum populer di Indonesia, tapi sudah populer di Chicago, terutama di NYC, karena stock option itu pada prinsipnya kita membeli saham dengan membayar preminya. Nah, sahamnya itu ada Hewlett Packard, Google, Yahoo, kemudian McDonald, Boeing, Harley Davidson dan sebagainya. Jadi pertama kali saya kenal tuh option, bursanya adalah NYC, New York Stock Exchange, dengan parameter yang hingga saat ini dipakai ya, ada Dow Jones, Nasdaq, S&P. Kemudian berikutnya setelah tradingnya di bursa US ya, tradingnya di US market, kita pikir mungkin ada saham atau ada model transaksi seperti ini di Indonesia. Nah, kebetulan saya waktu itu lihat ada emiten Indonesia yang dual listing, salah satunya adalah Telkom, karena Telkom listed juga di New York. Nah, dari saham itulah akhirnya mengantarkan saya, ternyata ada yang menyediakan model transaksi yang sama. Nah, akhirnya kenalah masuk ke Bursa Efek Indonesia. Nah, dari situ kayaknya menarik nih kalau kita buat metode pendekatan atau analisis seperti apa yang kita lakukan di US market. Tuh, akhirnya jiwa muda masih membara nih, daripada trading sekaligus aja kita kerja di capital market. Akhirnya saya jadi analis. Setelah jadi analis, kita tiap hari ya buat satu rekomendasi, buat satu skenario transaksi. Nah, setelah jadi analis, kita berpikir, oh ternyata kondisi US market berhubungan dengan Indonesia, kemudian ke Asia Pasifik, regional Asia dan sebagainya. Oh, rupanya berkaitan dengan ekonomi, akhirnya menyelamilah dunia ekonomi yang lebih empiris. Sampai suatu ketika ada salah satu atasnya ekonomi di kedutaan yang ada di Indonesia, duta besar, sampai pengen ketemu, hanya ingin tanya bagaimana pendapat Anda tentang mata uang rupiah dengan mata uang negara saya, dan coba jelaskan dengan cara menggunakan bahasa-bahasa teknis pasar gitu. Akhirnya jelasin, rupanya itu menjadi konsumsi. Nah, dari duta besar akhirnya menjadi kontributor di kedutaan-kedutaan besar,
sampai ke kantor staf presiden, yang dimana saya menjadi kontributor untuk membuat pandangan-pandangan ekonomi, kemudian kombinasinya dengan pasar modal, kombinasinya dengan investasi dan real sector. Jadi nggak pernah nyangka ya sampai bisa ke kantor staf kepresidenan seperti itu ya, Pak? Dulu nggak nyangka. Bahkan beberapa kementerian kita buatin satu rekomendasi atau satu kajian langkah ya yang bisa dilengkapi untuk menyertai ya bagaimana stakeholder pengambil kepentingan itu mengambil keputusan. Baik, suka dukanya apa nih Pak membangun karir? Untuk analis sendiri tadi atau ekonom itu berapa tahun? Kalau analis zaman dulu itu mungkin sering dibully. Sudah beli kok turun, sudah jual kenapa naik? Malah naik lagi. Kan gitu kan? Itu gimana tuh? Nah akhirnya sebagai analis saya mikir bagaimana caranya nih? Waktu itu tahun 2007-2008 subprime mortgage itu ketahuan bener tuh siapa yang memang sukanya transaksi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, karena kan pragmatisme semua ada di situ. Orang-orang sifatnya spekulasi semua. Dan akhirnya saya mikir, wah ini kalau begini kita harus cari cara. Nah akhirnya tahun 2006-2007 itu sering diliput aftermarket untuk tanya besoknya bagaimana. Saya berikan rekomendasi ini lewat publikasi koran yang ditanya oleh teman-teman wartawan. Ketika terbit saya clipping, kemudian saya mau buktikan dan saya mau mengakui kalau memang benar-benar salah supaya suka dukanya analis terjawab kan. Nah rupanya saya kumpulin itu selama 1 tahun ketika subprime mortgage. Akhirnya apa? Hasil analisa itu menghasilkan 90% akurat, saya mencapai kebenaran. Walaupun 20% ada kesalahan, saya tetap mengakui. Jadi itu saya kemas dalam pertumbuhan harga ketika saya merekomendasikan. Oke. Gitu. Oh, jadi harga dari saham tersebut harga dari saham ketika paper itu terbit. Gitu. Jadi saya ingin mengemas secara saintifik. Nah, karena begini, ada ilmu dan pengetahuan. Jadi saya berpikir ilmu itu adalah sesuatu yang dihasilkan dengan menempuh proses ilmiah. Kalau pengetahuan sesuatu yang dihasilkan dengan tanpa menempuh proses ilmiah. Jadi saya harus kombinasi itu agar lebih jelas. Kita pertamanya dibully, tapi menurut saya ada cara secara saintifik untuk membuktikan akurasi. Dan akhirnya jadilah buku-buku ini gitu loh ceritanya. Ini buku ini isinya kisah nyata semua, kisah nyata. Saya research, saya analisis. Buku ini inspirasinya sebenarnya dari bukunya George Soros. Nah, George Soros tuh pada waktu itu dia buat buku, dia cerita kisah nyatanya. Saya mau nge-short apa jam 9. Saya mau ngelong apa jam 10, jam 12. Habis itu saya minum kopi, diceritain semua sampai jamnya. Oh, ini menarik nih. Rasanya model-model begini, Pak. Pada waktu itu dia cerita pada instrumen komoditi. Nah, saya cerita dalam instrumen antara lain adalah saham, termasuk komoditi ada juga gitu. Itulah suka dukanya. Jadi saya tipikal pelaku pasar yang melihat, oke, kita fokus kepada big caps dan kita entry exit point pada saham yang volatilitasnya tinggi, dan saya fokus kepada emiten-emiten atau instrumen yang memang memiliki underlying yang jelas. Nah, kita ngomong-ngomong soal analisis saham nih Pak. Tadi Pak Luki sempat bilang untuk yang saham-saham big cap seperti itu ya. Apakah itu menjadi kriteria saham-saham yang menjadi pilihan investasi pribadi Pak Luki? Kalau mau lihat struktur portofolio saya itu isinya 2, yaitu big caps dan mid caps. Small cap jarang. Karena saya meyakini bahwa ada namanya price discovery. Itu salah satu tema dalam disertasi saya, namanya price discovery atau penemuan harga. Nah, penemuan harga itu merupakan bagian dari market microstructure. Terbentuknya harga itu terdiri dari satu, volatilitas. Kemudian yang kedua, likuiditas. Kemudian yang ketiga itu selisih antara harga tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah, keempat adalah momentum. Yang kelima inilah frekuensi. 5 inilah yang mengantarkan kita untuk menemukan suatu harga. Jadi kalau kita, kenapa harus big caps, kenapa harus mid cap? Karena syarat antara mid cap dan big caps itu terpenuhi untuk melakukan proses penemuan harga. Banyak yang melakukan transaksi melihat harganya.
Nah, bagi saya harga itu memiliki sesuatu yang bisa kita belah satu persatu sehingga tercapai penemuan harga. Nah, itulah kenapa portofolionya dibagi menjadi dua, dan kenapa tidak ada small cap kurang lebih. Baik, Pak Luki. Kalau Pak Luki kan tadi udah sempat trading di bursa AS gitu ya, di bursa Indonesia juga. Apa sih yang membedakan kedua bursa ini, Pak? Dulu saya merasakan efisiensi. Ya, efisiensi itu artinya ada beberapa pendekatan, praktek dan juga teori. Misalkan history repeat itself, kemudian lagi market discount everything. Jadi pasar itu berusaha mendiskon waktu, berita, kejadian, peristiwa yang ada di dunia nyata melalui bentuk grafik atau harga. Nah, di US market yang saya rasakan lebih efisien karena setiap ada momentum, setiap ada peristiwa tertentu reflect kepada harga. Begitu juga ketika terjadi sesuatu dalam kondisi harga, itu reflect kepada real asset gitu. Memang kita harus membuat komposisi portofolio yang sesuai dengan risk tolerance kita atau batas toleransi kita. Nah, itulah yang membuat transaksi itu lebih sustain. Nah, ngomong-ngomong soal badai gitu ya, kita tahu tahun 2023 ini banyak yang bilang kurang kondusif gitu. Tapi kalau dari point of view Pak Luki sendiri sebagai yang udah senior gitu ya, cara kita harus menyikapi tahun ini seperti apa, Pak? Gini, Glenda, tahun 98 kita berpikir dengan cara pikir yang sama. Dunia mungkin akan kiamat, bank duitnya ditarik-tarikin semua, pokoknya semuanya gelap. Begitu juga sampai kita ke COVID kemarin, wah rasanya udah kiamat nih. Habis itu market udah selesai lah kita. Nah, sampailah kita ke sekarang tahun 2023. Jadi menurut saya kita harus balik lagi kepada apa? Kepada tujuan kita transaksi. Apakah kita transaksi ini melihat masa depan atau masa kini? Dengan kita melihat masa depan, kita akan konsisten pada masa-masa sekarang ini gitu. Jadi kalau kita selalu bertimbang masalah masa kini, pasti kita akan ragu-ragu. Untuk tahun mendatang itu sebenarnya ini menjadi salah satu pendekatan yang dimana kita harus melihat secara selektif untuk melakukan entry posisi pada tahun 2023 ini. Baik, untuk instrumen pilihan Pak Luki sendiri tahun ini, atau nih kalau yang investasi di saham, sektor nih yang kira-kira menurut Pak Luki itu bisa perform gitu di tahun ini, seperti apa? Yang pertama itu sektornya adalah banking, kemudian yang kedua adalah energi. Masih energi ya, Pak? Masih energi, kemudian yang ketiga itu saya melihat basic industry, terakhir itu adalah kalau saya lihat namanya retail atau consumer good. Kenapa banking? Nah, setiap terjadi momentum seperti ini, kekhawatiran yang sangat tinggi, banking koreksinya lebih cepat. Nah, umumnya mereka akan reverse lebih awal. Begitu juga energi kenapa? Karena kita melihat energi bukan hanya semata-mata karena sahamnya ada di sini, tetapi saham itu memiliki underlying sentimen yang ada di ada yang di global. Nah, itulah yang menjadi kombinasi kenapa kita harus ada di sektor itu dengan cara big caps dan mid caps. Oke, menarik. Nah, Pak Luki boleh kasih tips nih buat teman-teman atau sahabat beraset yang pengen sukses investasi supaya bisa financially free. Jadi yang pertama, kita harus selesai dulu dengan urusan kita yang pertama. Jadi kalau bisa jangan berurusan sama hutang dulu. Debt itu harus rasional, rasionya harus terukur. Nah, sebab kalau kita sudah mampu mengelola hutang dengan baik, dengan rasio yang baik, maka kita dapat punya kejernihan untuk mengambil sikap dan mengambil keputusan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berorientasi kepada skala ekonomi. Jadi membeli sesuatu yang memiliki nilai ekonomi di masa yang akan datang. Jangan kebalikannya. Nah, walaupun tidak seluruhnya seperti itu, tetapi kita harus 80% yang memiliki orientasi kenaikan nilai ekonomi atau economic scale gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan tindakan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Begitu juga membeli saham, jangan karena keinginan, tapi harus memang kebutuhan. Jadi jangan pingin nanti lihat sebelah kanan pingin, kiri pingin, belakang pingin. Jadi kita
ikut-ikutan. Nah, ya kita beli semua yang relevan, yang memang semua itu attach kepada kegiatan kita. Jadi tingkat kekhawatirannya akan rendah apabila terjadi sesuatu, toh juga kita ada di industri itu gitu. Kemudian yang terakhir, tentu kita harus melihat bahwa sebenarnya dari 100% modal yang dimiliki, sebenarnya 60% itu objeknya untuk objek investasi. Jadi yang terpenting apa? Yang penting kita dapat menghasilkan nilai tambah atau creating value namanya. Kita menciptakan nilai tambah. Itu yang terpenting. Dan kita harus ingat bahwa kita membeli saham itu berdasarkan nilainya, bukan berdasarkan harganya. Dan itu yang terpenting, karena apa? Harga itu adalah masa kini, nilai adalah di masa yang akan datang. Oke, luar biasa. Satu pertanyaan terakhir buat Pak Lucky. Apa definisi sukses buat Pak Lucky? Sukses bagi saya itu pertama, kita selesai dengan diri kita. Kemudian yang kedua, kita dapat memberikan sesuatu di luar dari diri kita sendiri. Dua itulah definisi sukses, dan itu saya kira menjadi tolok ukur ya bagi pribadi yang memang sudah mengalami suka duka di berbagai, bukan hanya di pasar modal tapi berbagai macam bidang gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Lucky. Sukses selalu. Sama-sama. Itu dia sahabat Firasat, perbincangan kita bersama dengan Pak Lucky Bayu Purnomo, seorang ekonom dan juga trader. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kamu nih buat yang baru aja terjun di dunia investasi. Sampai jumpa sahabat Firasat di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.